Ini waktunya bagaimana, panitia? Masih bisa dikasih waktu untuk tanya jawab beberapa orang, 2-3 orang? Ya silakan langsung aja. Terima kasih. Tetapi mungkin tadi ada statement yang sedikit menurut kurang pas. Kita tidak mengubur sejarah lah, tapi sejarahnya dikubur oleh pemegang kekuasaan. Justru tugas kita adalah menggali sejarah sekarang. Kita buka agar supaya di kemudian hari kita betul-betul bisa lebih baik sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Pak Hari, saya ingin gunakan kesempatan ini menanya bukan masalah-masalah ini, masalah-masalah asimilasi atau siapa yang mungkin ini, karena saya ingin menanyakan karena ada satu hal aja. Saya kan mantan mahasiswa URK. Kemarin saya membaca ada keterangan dari seorang teman bahwa berjumpa mengatakan Trisakti mengambil alih URK untuk meneruskan, memberikan pendidikan pada mahasiswa-mahasiswa Tionghoa. Pertanyaan saya cuma satu, mengapa ketika itu dilakukan screening ya di antara mahasiswa sendiri dengan menggunakan mahasiswa-mahasiswa Katolik ya untuk men-screening sehingga ribuan mahasiswa ya yang kehilangan kesempatan cita-cita untuk menjadi sarjana dan akhirnya dikejar-kejar berantakan ke seantero penjuru dunia. Yang seharusnya ketika itu kan adalah ketidakadilan kalau toh menjadi anggota Perhimi atau Segendi, mereka nggak tahu apa, itu organisasi yang legal ketika itu. Nah, pertanyaan saya, apakah benar Bapak menyampaikan pendapat seperti itu? Kalau memang itu, mengapa melakukan screening sampai demikian sehingga ribuan mahasiswa itu yang ketika itu membangun dengan keringatnya, ya, membangun, ya, tukang batu, atau membangun sendiri, merancang bangunan, sehingga pada umumnya mahasiswa mereka itu mempunyai sense of belonging, kecintaan yang luar biasa, sehingga sampai saat ini pun saya kira rohnya itu masih memang menyatukan kita semua, Pak. Bukan karena soal ideologi, tapi karena ada persamaan nasib, persamaan kecintaan pada kampusnya, bukan kepada masalah ideologi. Nah, kalau Bapak memang berpendapat seperti itu, tolong dijelaskan supaya ribuan mantan mahasiswa yang berserakan di seluruh dunia ini bisa betul-betul mengerti sebetulnya apa, karena kampus yang dibangun dengan keringat, dengan penuh kecintaan, akhirnya dibakar dulu, diserbu, dibakar dulu, dan terus terang aja ketika itu saya melihat sendiri anak URK yang dari PNPRI ikut menjarah dan membakar gedung itu. Ya saya nggak tahu namanya, saya udah lupa, tapi karena saya kira ini perlu ada kejelasan, ini kan harus kejelasan sejarah, mumpung masih ada kesempatan, ya kita sudah mantan mahasiswa mereka semua di atas 60 tahun juga, Pak. Ya Bapak ketika itu kan ketua PNPRI. Mantap. Jadi tolong nggak Pak, biar lega Pak. Mantap. Tes. Saya mau klarifikasi untuk Bu Ratna. Jadi Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang disingkat INTI sejak awal berdirinya, karena saya salah seorang pendirinya dan sekjen pertama, sampai detik ini dan selanjutnya kita itu non partisan. Jadi kita tidak pernah mengusung salah seorang kandidat untuk menjadi presiden. Yang melakukan itu adalah bukan Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang dimasukkan di televisi itu, pakai istilah Forum Marga Tionghoa. Jadi bukan kita. Jadi pada waktu itu justru Ketua INTI DKI Pak Benny protes atas nama Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Jadi kami betul-betul non partisan. Pada waktu pemilihan yang terakhir ini, semua calon-calon kita beri kesempatan untuk
diskusi dialog dengan inti, antara lain Prabowo, kemudian juga Budiono dan Ibu Mega. Jadi kami betul-betul mitra. Lalu yang kedua, saya sangat setuju dengan Ibu Ratna bahwa untuk dewasa ini, jadi kita harus memperbanyak patriot-patriot dengan kualitas seperti Jogja. Memang dengan situasi kondisi yang berbeda. Kebetulan saya tidak seperti Pak Budi yang tidak pernah kenal. Saya pernah ketemu beberapa kali dengan Bapak Jogja di rumah saya. Karena kebetulan Bapak saya juga dulu bendaharanya Bapak Pergi Darmo. Jadi Cuasikin rumahnya dekat rumah saya di Noyosa ada Keputran. Jadi Cuasikin. Jadi saya salah seorang pengagum Bapak Jogja. Betul-betul hebat. Jadi tidak ada gading yang tidak kata, tapi saya salah seorang pengagum beliau. Dan memang dewasa ini harus kita galakkan supaya terutama generasi muda inti, supaya banyak yang menjadi aktivis-aktivis dan tidak usah takut untuk terjun dalam dunia politik. Pada waktu kita seminar ini saya dapat SMS dari Ibu Karlina yang baru kembali dari San Francisco. Beliau baru diskusi dengan kaum muda Tionghoa Amerika keturunan Indonesia yang ada di San Francisco. Beliau sangat terkejut. Jadi kelihatannya masih ada banyak yang takut untuk berpolitik. Jadi Ibu Karlina melalui SMS yang disampaikan saya menghimbau supaya Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini supaya menghimbau generasi mudanya untuk tidak takut berpolitik. Jadi sudah zamannya sudah berubah. Jadi kita akan. Yang terakhir saya mau juga melakukan klarifikasi dan saya tidak setuju dengan statement yang dikemukakan oleh Bapak Surya Paloh tadi yang menyatakan bahwa generalisasi. Jadi tidak fair kalau dikatakan begitu. Saya sangat setuju dengan Ibu Ratna bahwa kalau tidak apa yang statement beliau ini tidak berdasarkan suatu statistik yang saintifik. Jadi kalau kita mau betul-betul saintifik harus ditunjang oleh data-data statistik yang mengungkapkan bahwa memang betul mayoritas itu adalah koruptor di Indonesia itu adalah orang-orang keturunan Tionghoa. Saya kira tidak. Saya kira tidak benar. Saya kira ini sudah selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak. Perkenalkan nama saya Hanadi Pak. Saya cuma mungkin saya setuju dengan Bapak siapa tadi yang pertama menanya mengenai sejarah. Saya tidak teringat pidato Bung Karno bilang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat pada sejarahnya, betul Pak? Betul. Walaupun misalnya peristiwa atau apa, kita mengadakan peringatan, bukan berarti kita mau menuntut, tapi ingin hal ini jangan sampai terulang kembali Pak. Itu saja. Terus saya mungkin akan minta pandangan Pak Asfi sama Pak Harikan tadi bicara masalah integrasi dan asimilasi Pak. Kalau pengertian saya Pak, integrasi ini seperti ibaratnya gado-gado Pak. Ada kangkung, ada kacang panjang, ada toge dan lain-lain, digabung, ada tahu juga, ada tempe lagi ditambahin, diaduk menjadi satu. Tetapi kita tahu jati dirinya bahwa ini kangkung, ini toge, ini tempe. Ini tahu dan lain-lain. Terus kalau asimilasi, ibaratnya kopi dengan susu Pak dicampur, diaduk, warnanya menjadi tidak coklat, tidak putih. Jadi tidak kelihatan jati dirinya Pak. Jadi pemahaman saya selama ini asimilasi adalah kawin campur, tidak kelihatan lagi identitas aslinya Pak. Itu. Mungkin mohon tanggapan dari Pak Afi dan Pak Hari. Kedua, saya ingin menanggapi statement dari Ibu Ratna. Sebelumnya saya sangat apresiat Ibu sebagai seorang aktivis, saya sudah lama mendengar namanya dan Ibu sangat menghargai pluralitas, memperjuangkan kebenaran. Seperti tadi juga keynote speech salah pun, walaupun keynote speech harus ditegur gitu walaupun kalau dia salah gitu ya. Sekarang yang ingin saya tanggapi tadi kata Ibu begini, Ibu yakin bahwa peristiwa Cina Benteng orang-orang di sini tidak ada yang memperjuangkannya. Keyakinan Ibu itu bisa aja salah gitu, Bu. Bisa salah. Ini saya kasih contoh Buya kami, Bu.
dari PSMT Ibu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, walaupun sedikit Bu, tapi kami sudah ikut berjuang dengan mereka. Nah, kronologisnya demikian Bu, tanggal 27 April kan semua kita tahu di korannya, di Kompas, di mana akan digusur itu warga bantaran sungai. Waktu 20 April kami beserta beberapa perwakilan warga Benteng dan beberapa Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat di kantor kami. Mengadakan rapat untuk bagaimana membantu mereka. 21 April itu anggota Komisi 3 beserta kami dan puluhan LSM lainnya tentunya. Kami tidak main kami sendiri gitu. Ke sana untuk memperjuangkannya. Jadi Komisi 3 membuat surat untuk ditunda penggusuran itu. Terakhir Bu ya, tanggal 6 Mei kami, kali ini beberapa Bu, PSMTI dengan LBH dan puluhan warga Benteng menghearing dengan Komisi 2 DPR RI bidang pertanahan. Tujuannya apa? Untuk memperjuangkan pengganti kerugian atau uang kerohiman, minimal itu Bu yang bisa kami ini. Dan juga mengingat di sana tidak semua Cina. Jadi kami mengusulkan namanya adalah warga korban kerusuhan Benteng. Karena di sana kalau Cina Benteng itu tendensi sekali. Karena di sana kan ada 70% Cina Benteng, 30% non Tionghoa gitu. Nah, seperti itu Bu tanggapan saya. Jadi Ibu bisa salah bahwa di sini mungkin yang lain-lain juga ada dengan cara yang masing-masing memperjuangkan gitu. Tapi kami tidak ekspos besar-besaran di koran. Terima kasih. Saya nggak banyak. Pada dasarnya saya sangat mendukung dan menyambut gembira penerbitan buku apapun yang membuka kembali lembaran-lembaran sejarah, apalagi yang sekarang menyangkut Bapak Syogyaksan. Bapak Syogyaksan yang untuk keluarga kami bukan orang yang sangat asing. Saya pernah berkorespondensi dengan abangnya Tiong Jin di Hong Kong. Jadi ternyata memang beliau juga cukup mengenal keluarga besar kami, yaitu ayah saya dan ipar-iparnya Dr. Ferdinand Lumantuding dan Dr. Diapari Siregar. Jadi cukup akrab yang dahulu. Dan dalam kesempatan ini saya juga mau menyerahkan hasil karya yang terbaru dari saya untuk Tiongji. Judulnya adalah Serangan Umum 1 Maret 49 yang juga membuka kembali banyak lembaran sejarah untuk memberikan koreksi. Mungkin saya juga dengan beberapa pernyataan Bung Hari kurang setuju terutama mengenai peristiwa Madiun. Dulu tidak pernah disebutkan sebagai pemberontakan PKI, baru di zaman Anda, zaman Orde Baru itu disebut sebagai pemberontakan PKI. Kita bisa berdiskusi panjang lebar mengenai hal ini, juga mengenai beberapa hal. Nah, jadi intinya saya sangat mendukung mengenai hal ini dan juga untuk menghapus segala macam diskriminasi. Dalam kesempatan ini saya juga mohon kepada saudara-saudara yang dari etnis Tionghoa untuk membantu menghapus segala macam diskriminasi yang ada di Republik tercinta ini, terutama yang menyangkut, kalau saya juga sangat mendukung sekarang sudah kembali resmi agama Konghucu, tetapi kita dengan agama-agama yang baru ini kita arogan, kita menggeser semua agama-agama Nusantara yang ada 600 itu. Mereka tidak di bawah Departemen Agama, tetapi di bawah Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi tidak dianggap sebagai agama. Dan mereka mendapat kesulitan untuk mencatatkan pernikahan mereka. Nah, jadi saya menghimbau di sini, marilah kita bersama-sama menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di Republik ini. Dan dalam kesempatan ini saya mau menyerahkan juga buku kepada saudara saya, Tiong Jin. Mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu ketemu. Ini juga menghapus beberapa mitos bahwa seperti tadi disebutkan beberapa orang Tionghoa sudah ada dalam BPU PKI, persiapan kemerdekaan Indonesia, dan juga di dalam perjuangan-perjuangan. Jadi banyak sekali untuk menghapus mitos-mitos yang selama ini beredar di zaman Orde Baru. Terima kasih. Pak Ari saya setuju bongkar sejarah masih dipersoalkan ya, apa dia manusia betul apa Tuhan, itu Marno. Terus itu saya kira saya setuju. Oleh karena itu dulu saya menulis orang Tionghoa yang baik, saya pengantar saya hati-hati kalau bongkar kuburan
jangan dibongkar justru yang bau busuk ya.